Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing ponsel goib selanjutnya di harga 2 jutaan dari Infinix, yaitu Infinix Note 30 reguler. Ya, ini yang kita review adalah ponsel Infinix Note 30 reguler. Jadi setelah kita unboxing, sekarang ini waktunya kita review seperti apa performa dan juga hasil kamera dari ponsel Infinix Note 30 reguler ini. Dan buat kalian yang mau beli atau udah nungguin paket pengirimannya, langsung aja yuk kita simak sama-sama videonya. Yang pertama tentunya kita bahas dari segi desain ponsel Infinix Note 30 reguler ini. Untuk tampilan desainnya, ponsel ini memang terasa mewah banget ya, apalagi untuk ponsel di harga 2,4 jutaan rupiah. Selain punya backdoor kaca, ditambah lagi untuk backdoornya yang nggak mudah kotor, kemudian di bagian branding Infinix ini terasa agak lembut-lembut keset gitu ya. Dan juga di bagian frame kamera, bukan frame kamera sih, tapi lebih tepatnya untuk dual tone warna yang ada di bagian kamera. Cuman untuk finishing di bagian sekitar kamera ini kan kelihatan glossy ya, jadi lebih mudah kotor kalau kita bandingkan dengan backdoor utama. Selanjutnya untuk tampilan setup kameranya juga nggak terlalu aneh-aneh dan cukup nyaman dipandang. Untuk bodinya sendiri emang ponsel ini pakai bodi berbahan plastik atau polikarbonat ya, tapi dengan adanya finishing glossy membuat ponsel ini makin kerasa mewah. Kemudian untuk tampilan depan dari ponsel Infinix Note 30, ponsel ini juga udah kerasa mewah banget di kelasnya. Selain punya bezel yang udah kelihatan tipis, ponsel ini juga udah pakai tampilan layar Neo Display. Bahkan untuk kualitas layar yang dihasilkan dari ponsel Infinix Note 30 ini udah nyaman banget di mata. Meskipun masih menggunakan panel IPS LCD, tapi ponsel ini udah punya DCI IP3, kemudian punya ukuran yang cukup luas di 6,78 in. Jadi nyaman banget kalau kita pakai buat nonton video ataupun buat nonton film action dan juga drama Korea. Selain gambarnya makin kelihatan nyata, ponsel ini juga memiliki kualitas audio yang tentunya bisa memanjakan telinga kita dengan dual speaker dari JBL. Dan buat kualitas audionya itu beneran nggak kayak ponsel Infinix yang kita kenal, lebih enak dan juga nyaman banget didengar. Ditambah lagi untuk kualitas audio yang dihasilkan ini udah seimbang, bagian atas dan juga bawah volume kencangnya itu udah sama, nggak kayak Infinix Hot 30 kemarin, lebih kencengan di bagian bawah. Ponsel ini juga tentunya nyaman kalau kita pakai buat browsing-browsing ataupun buat scrolling-scrolling, karena sudah memiliki opsi refresh rate tinggi di 120Hz, dan yang saya suka tentunya terdapat 4 opsi sekaligus, refresh rate otomatis, kemudian ada 60Hz, 90Hz, dan di 120Hz. Jadi untuk konsumsi daya baterai tentunya makin terjaga lagi pada ponsel Infinix Note 30 ini. Selanjutnya di bagian performa dari ponsel Infinix Note 30, ponsel ini dibekali dengan chipset andalan ponsel kelas menengah ke bawah dari MediaTek Helio G99. Chipset ini dikombinasikan dengan RAM sebesar 8GB dan bisa ditambahkan dengan RAM virtual hingga 8GB. Jadi total RAM semuanya itu ada di 16GB. Bahkan menariknya lagi, ponsel ini punya memori internal hingga 256GB dan bisa kita tambahkan dengan slot kartu memori eksternal. Jadi makin mantap banget buat memori dari Infinix Note 30. Lega banget, nggak perlu khawatir yang namanya memori penyimpanan penuh. Dan buat skor Antutu yang dihasilkan dari ponsel Infinix Note 30 ini tergolong tinggi banget. Buat skor Antutu dari Antutu versi 10, ponsel ini mendapatkan skor di 428 ribuan poin. Sedangkan buat Antutu versi 9, ponsel ini mendapatkan skor Antutu di 385 ribuan poin. Tentunya skor Antutu ini udah bagus banget di harga 2 jutaan kecil. Kemudian buat main game Mobile Legends, ponsel ini sudah bisa mendapatkan settingan grafik ultra dengan opsi refresh rate super. Jadi udah mantap banget tuh tentunya buat main game Mobile Legends. Dan buat gameplaynya sendiri bisa berjalan dengan lancar, mulus, nggak ada kendala sama sekali. Kemudian buat main game yang sedikit lebih berat, misalnya seperti game PUBG Mobile, ponsel ini juga bisa berjalan dengan mulus banget. Bahkan untuk giroskopnya ponsel ini udah lancar banget karena udah pakai giroskop hardware. Jadi selain memiliki performa tinggi, yang saya suka lagi di bagian performa atau buat nyari pengalaman dalam bermain game pakai ponsel Infinix Note 30, ponsel ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas besar di 5000 mAh. Bahkan untuk pengisian cepatnya juga udah ngebut banget di 45 watts. Selanjutnya di bagian fotografi, ponsel ini juga terbilang sangat menarik banget di kelasnya. Apalagi buat ponsel di harga 2 jutaan, ponsel ini pakai kamera utama sebesar 64 megapiksel dan satunya lagi kamera QVGA. Selanjutnya buat kamera selfie-nya, ponsel ini mendukung hingga 16 megapiksel dan juga sudah support HDR.
Untuk kualitas fotografinya menurut saya ponsel dari Infinix Note 30 ini udah bagus banget. Objeknya masih kelihatan detail, warnanya juga kelihatan cerah, bahkan buat kamera selfie-nya juga udah kelihatan bagus banget. Dan satu lagi yang bikin saya makin suka dari ponsel Infinix Note 30 untuk bagian kameranya ya, karena ponsel ini udah support dengan stabilisasi video dan support perekaman video hingga 2K 30 fps. Kalau ini perekaman di resolusi 2K, masih tergolong stabil. Awan-awannya juga kelihatan detail, bagus, mantap lah. HP 2 jutaan. Rekaman di resolusi 1080 30 fps, kita aktifin stabilisasinya. Ini kalau dilihat dari layar kok malah kayak nggak stabil ya, kayak landet gitu loh. Fokusnya mantep ya, fokusnya tergolong cepat. Wih, mantap sekali. Cuman kayak telat aja gitu loh. Tapi kalau dibikin jalan ya lumayan stabil sih. Mantap, HP 2 jutaan, 2 juta kecil malah. Ini udah dapet stabilisasi untuk perekaman videonya dan bisa support hingga 2K. Kalau ini tanpa pakai stabilisasi, resolusinya sama di 1080 30 fps. Fokusnya wih mantap, cepet, malah lancar kalau tanpa pakai penyetabil atau stabilisasi. Mantap ya, fokusnya keren, dapat. Kalau ini resolusi 2K kayak gini hasilnya. Kalau lawan cahaya masih kelihatan bagus. Resolusi 2K masih tergolong stabil nih. Mantap ya. Nih kayak gini hasilnya, keren. Buat jalan santai, getarnya nggak terlalu kerasa banget. Stabilisasi di resolusi 1080 30 fps tentunya ya. Mantap, warnanya kelihatan cerah. Awan-awannya juga masih kelihatan jelas lah. Ini di sore hari. Mantap, stabil nih. Malah lebih bagus kalau kita pakai stabilisasi buat kamera depan dibanding kamera belakangnya. Ini ada face detection-nya juga loh. Mantap, keren. Ponsel 2 jutaan punya fitur stabilisasi yang stabil banget kayak gini. Cuman agak ngezoom aja. Kalau ini resolusinya di 1080 60 fps. Untuk detail gambar masih dapet, warna juga kelihatan cerah. Kalau kualitas suara nanti kalian bisa nilai sendiri hasilnya ya. Ini mantap ya. Dan yang terakhir untuk fitur lain yang belum kita sebutin dari ponsel Infinix Note 30, ponsel ini punya keamanan sensor stick jari yang udah sangat responsif banget. Kemudian face unlock-nya juga udah cepet banget. Meskipun kita pakai di ruangan yang kurang cahaya, ponsel ini bisa mendeteksi dengan sangat bagus banget. Jadi buat kesimpulan review di video kali ini, setelah kita pakai ponsel dari Infinix Note 30 kurang lebihnya ya ada kisaran 2 hari kurang lebihnya ya. Ini ponsel beneran worth it banget di harga 2 jutaan kecil. Kayaknya bakalan makin menarik kalau brand-brand lain mengikuti jejak dari Infinix ini. Lebih tepatnya bersaing dengan ponsel dari Infinix Note 30 reguler. Versi regulernya aja kayak gini ya, udah mantap banget. Jadi buat kalian yang udah PO atau mau beli ponsel dari Infinix Note 30, coba tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.